kenapa sih masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum terbuka tentang masalah kesehatan mental ini? Ya, langsung ini ya. Kenapa kalau di masyarakat Indonesia kurang menyadari? Karena mungkin masih urusan fisik dulu pikirnya, ya kan? Jadi masih menyelesaikan urusan fisik. Jadi kalau ada anak orang tua yang menemukan atau melihat bahwa anaknya memiliki sedikit perbedaan dengan teman-temannya, itu dia belum aware gitu loh. Jadi dia masih merasa orang tua, alah nggak apa-apa lah, masih anak kecil, nanti juga bisa sendiri ya, karena memang banyak faktor, bisa faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor budaya. Budaya itu misalnya kalau ke psikolog itu orang gila gitu, sehingga jadi mereka kalau nggak gila banget lah, yang disebut gila yang seperti apa, yang di jalan-jalanan sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri, itu mereka baru menyebut, nah itu baru datang ke psikolog. Kalau belum malah nanti yang namanya anak juga bisa sendiri. Kalau orang sudah gede, itu orang aneh aja kok gitu ya. Jadi budayanya masih belum menyadari bahwa gangguan-gangguan itu sebetulnya sedini mungkin sudah bisa dideteksi dulu gitu. Dan tadi itu banyak delaynya. Jadi pemahaman masyarakat tentang mental illness khususnya itu banyak delay. Jadi saya tahu anak saya memiliki perbedaan, alah nunggu nanti aja, nunggu umurnya sudah gede, nanti kan berubah sendiri. Nah, setelah nanti ada beberapa orang yang menyadari, oh ini perlu ke guru BK, atau ada juga yang menyadari ini ke psikolog kemudian memberikan masukan, oh harus begini, begitu, delay lagi, dengerin tok, tapi nggak menjalankan. Nah, gitu. Sudah menjalankan, psikolog mengatakan nanti kembali lagi ya Bu, 2 minggu lagi, di-delay lagi gitu. Jadi banyak terjadi penundaan seperti itu. Dan itu nggak penyakit psikis aja, fisik gitu. Tapi dulu, sekarang sudah mulai sadar yang fisik. Beberapa sudah mulai sadar. Nah, yang psikis ini baru mulai menyadari. Tapi terjadi penundaan-penundaan seperti itu. Kalau tadi kan kalau Ibu bilang kan kalau ke psikolog itu berarti katanya orang Gila. gila. Nah, sebenarnya yang stigma seperti itu muncul karena apa sih, Bu? Ya karena memang pemahaman itu kurang ya, karena mereka masyarakat dapat dipahami lah. Psikolog itu dikenal mulai kapan sih? Jadi tahun 89 saya kuliah di Fakultas Psikologi, saya dari kota kecil ya, Wonosobo. Terus kemudian saya kuliah ke Semarang. Nah ini teman-teman di Wonosobo dan tetangga mengatakan, mau kuliah di mana? Di psikologi. Apa itu psikologi? Nah tahun 89 aja belum begitu dikenal gitu. Jadi psikologi ya orang gila. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka nggak kenal ya. Jadi ini para psikolog termasuk saya juga punya PR untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat bahwa psikologi itu tidak harus nunggu sampai gila. Kalau sudah gila, bahkan psikolog pun nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, selain psikolog juga ada psikiater. Nah, kalau psikiater itu S1-nya dokter, beda ya. Kalau psikolog S1-nya psikologi. Kalau psikiater S1-nya dokter. Nah, dokter yang mengambil spesialis tentang jiwa namanya psikiater. Nah, psikiater inilah yang memberikan obat pada orang-orang yang mengalami gangguan sudah parah atau masyarakat bilangnya gila itu. Nah, gila itu kalau di orgil itu, kalau di psikolog nggak bisa tidak bisa mengatasi orgil sampai ke obat. Tapi ini kata-kata orgil ini saya guyon aja loh ya, tapi jangan, tidak perlu kita sering mengatakan orgil itu kita kalau guyon sama temen, dasar kamu gila gitu ya, karena saking pinternya jadi saking kita, wih gila pinter banget gitu, buat pujian aja. Tapi bukan memberikan stigma kepada orang, karena orang itu biasanya memiliki adanya gangguan. Jadi bukan orangnya yang kita bilang bahwa orang gila itu schizofren namanya ya, sering disebut dalam psikologi itu schizofren, bukan gila. Jadi, kamu schizofren, bukan begitu penyebutannya, tetapi Bu Ekstin orang dengan schizofren. Bisa dipahami ya, bukan Bu Ekstin schizofren, tapi Bu Ekstin orang yang memiliki gangguan dengan schizofren gitu. Masalahnya dia stres terus mau sharing tapi malah dikatain cari perhatian banget, itu kayak gitu kenapa ya Bu biasanya? Yang salah bukan yang komen, yang salah yang sharing. Media sosial itu bukan untuk curhat pribadi, media sosial itu untuk memberikan
pengetahuan, wawasan kepada masyarakat, walaupun kitanya foto pribadi ya, misalnya Kak Sonia foto pribadi gitu ya, tapi fotonya ada tanda kutip pembelajaran atau inspirasi untuk orang lain. Nah, gitu ya. Misalnya Kak Karolus, misalnya lagi baca buku, misalnya di foto, boleh loh, itu pribadi kan. Tetapi mungkin captionnya bilang bahwa membaca itu sama dengan membuka jendela dunia. Nah, kan gitu. Itu medsos. Itu gunanya media sosial. Nah, kalau curhat itu tidak di media sosial. Curhat itu adalah hati ke hati dengan orang yang kompeten. Nah, ini anak-anak muda sering salah. Jadi ini saya ngomong sama anak-anak kecil, itu pernah mengadakan seminar menggunakan seminar, itu kelas 3 SD loh Kak Sonia, Kak Karolus. Nah, saya nanya, dia harus tahu, sejak SD harus tahu. Saya nanya, kalau kita sakit, tentu kita ngomong ke orang tua. Nah, kita kalau sakit bersama orang tua, kemana? Anak-anak bisa jawab, kalau sakit ke dokter. Nah, itu pas. Bukan ke Instastory. Betul enggak? Ah, kalau pulsa kamu, nah ini Bu Ekstin ngomong sama anak-anak, kalau pulsa kamu kuotanya habis, padahal kamu sekolahnya online, minta ke siapa? Ya mereka pun tahu, minta ke orang tua. Bener loh ya. Bukan terus japri temennya. Wah, kita nggak usah sekolah aja yuk, kuota kita habis. Nah itu jadi kita artinya harus bisa tahu kalau masalah begini saya harus kemana. Nah anak muda juga, kalau ada persoalan itu yang tepat kemana. Kalau nilai mahasiswa jelek kemana? Ya ke dosennya, ya kan? Bukan terus di Instastory atau di status WA. Dasar dosen gila, nilainya mahal banget lah. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Harus ke yang kompeten. Jadi kalau kita stres, kita nanya ke siapa? Ke orang yang kompeten. Siapa? Tidak harus ahli loh maksud saya. Kompeten ini nggak harus ahli. Ya, tapi misalnya saya bermasalah dengan Kak Sonia. Ya saya nggak ke media sosial, tapi saya ngobrol sama Sonia. Itu sama guru, sama dosen, atau kalau perlu sama psikolog. Jadi yang kompeten. Jadi media sosial bukan untuk curhat. Kalau misalnya kalau punya gangguan kejiwaan gitu, berarti kamu hubunganmu pribadi sama Tuhan itu nggak baik. Oke, gini. Jangan, tapi ini nggak bolak-balik. Jadi kalau saya memiliki gangguan, misalnya saya memiliki gangguan, bukan berarti terus kita katakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan jelek, enggak. Belum tentu kita harus hati-hati ini. Tetapi kalau saya memiliki gangguan dan saya memelihara gangguan, tidak segera menuju ke orang yang kompeten, nah jadi terganggu, pemahamannya tentang Tuhan terganggu. Itu betul. Tapi kita nggak boleh bilang, tidak bisa mengatakan bahwa orang yang gangguan berarti hubunganmu sama Tuhan jelek tuh, belum tentu. Itu ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tetapi efeknya karena dia memiliki gangguan, jangankan sama Tuhan yang tidak kelihatan, sama orang di depannya yang kelihatan aja dia suka salah paham karena memiliki gangguan gitu. Jadi gangguan ini memang harus diselesaikan begitu segera. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ya merusak hubungan interpersonal dengan ini, dan juga pemahaman tentang Tuhan pasti keliru sudah, karena kepribadiannya mengalami gangguan gitu. Kalau misalkan kita bercerita ke orang tentang masalah kita, nah sedangkan orang itu malah membeberkan ke masalah kita ke yang lain-lain gitu. Nah itu kan apa, kita jadi mental breakdown. Nah terus kan kalau kayak gitu solusinya seperti apa Bu? Misalkan apakah langsung ke psikolog atau ke yang kompeten? Nah kata kuncinya kompeten ini jelas itu. Jadi tidak hanya pada satu orang. Seringkali kita memiliki persoalan. Nah, misalnya contohnya aja, saya punya masalah dengan Kak Sonia. Ya, saya ngomong sama Kak Sonia dong, nggak ngomong sama Kak Nova. Kalau ngomong sama Kak Nova nggak ada kepentingan, dan Kak Nova malah bingung kok ngomong sama saya. Akhirnya Kak Nova curhat sama orang lain lagi. Yang salah siapa? Bukan Kak Novanya, sayanya yang tidak tepat memilih orang. Jadi kalau saya punya masalah dengan Kak Sonia, ya saya ngomong sama Kak Sonia. Ketika saya punya masalah dengan Kak Nova, saya ngomongnya dengan Kak Nova. Nggak harus kita percaya hanya pada satu teman. Itu masalahnya. Nah seringkali kita kalau nggak sama dia, aku nggak mau, curhatnya sama dia terus. Nah dianya ini mungkin nggak tahan, nggak kuat. Akhirnya menceritakan. Itu poin pertama ya, kita harus mencari orang yang kompeten. Boleh ke psikolog, boleh ke teman siapapun, tapi yang berkaitan dengan masalah itu.
pasti selesai, betul nggak? Bahkan kalau saya punya masalah dengan ibu kantin, utang misalnya saya gitu, ya masalah saya dengan si ibu kantin ini saya ngomong, saya belum bisa bayar, bla 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 dan seterusnya gitu, tidak kepada yang lain. Nah, kedua, sekarang masalah kalau ada orang yang membeberkan, ya itu konsekuensi kita. Jadi itu menjadi kedewasaan pribadi buat kita. Kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, biar aja orang tahu gitu. Yang beberapa masalah, maka masalah-masalah yang sangat privat dan rahasia harus yang betul-betul pada yang kompeten. Itu intinya, kuncinya di situ. Pasti nggak dibeberin gitu. Tapi kalau toh dibeberkan juga, kita kan perlu hati-hati ya, nggak semua disampaikan. Dan masalah kita kan banyak orang nih Kak Nova. Ya kan, misalnya Kak Nova hanya membeberkan masalah kalau saya utang, oh nggak apa-apa, masalah yang lain disimpan orang lain juga begitu. Itu kedewasaan pribadi. Jadi kadang-kadang kita memang takut, tapi itu justru kedewasaan pribadi kita untuk sharing. Nah, yang pertama kompeten. Jadi rahasia terjamin. Orang yang datang sendiri ke psikolog, saya mengalami masalah begitu, dia sadar, itu justru orang yang sehat normal. Tetapi orang yang tidak minta bantuan, itu berarti justru orang yang nggak normal. Itu nggak hanya psikis, fisik juga kan. Orang itu langkah untuk sembuh itu kan nyadari kalau dia sakit. Nah kalau dia nggak menyadari kalau dia sakit, kan dia nggak minta bantuan. Akibatnya dia nggak sembuh. Jadi justru sebenarnya orang yang datang ke psikolog, psikolognya itu udah tahu langsung. Ini normal. Gitu. Apalagi pertanyaan pertama biasanya ditanya, Anda datang ke sini atas rujukan siapa? Kalau dia bilang, saya sendiri Bu. Ada loh banyak yang saya nyari-nyari Instagramnya Bu Ixtin. Jadi saya pakai hashtag tuh Instagramnya psikolog misalnya gitu. Jadi dia kan nyari kadang-kadang anak muda, psikolog Semarang. Kayak mencari barang itu. Ya, kayak mencari bisnis online, psikolog Semarang. Terus ketemu, oh Bu Ixtin aja. Saya bilang, betul ya, jadi kamu sendiri ini gini yang berinisiatif, iya, wah ini the best prospect namanya. Saya langsung bilang, kamu good. Tapi saya tuh orangnya depresian loh Bu. Ah, depresi itu istilah kamu self diagnostik ya, self diagnostik ya, jadi mendiagnostik diri sendiri. Tapi saya merasa kamu sehat karena kamu bisa datang sendiri, itu kuncinya. Nah itu aksesibilitasnya apakah setara dengan kesehatan fisik Bu? Kan kalau misalkan kita kesehatan fisik, kita langsung ke dokter tepat. Kalau psikolog itu kan masih dalam nah, ya itu mungkin, karena psikolog itu tadi saya bilang banyak penundaan tadi itu karena banyak hal, banyak faktor. Nanti nunggu apa namanya, nunggu usianya. Siapa tahu suami saya nanti berubah. Ada yang gitu kan. Jadi lagi bermasalah dengan suami atau istri, terus dia mikir nggak apa-apa lah, nanti juga paling berubah sebentar lagi, nunggu aja lah. Nah gitu-gitu. Jadi banyak delay-nya tadi yang saya bilang tadi itu. Itu yang membuat masyarakat tidak segera langsung meminta bantuan. Sebenarnya pemerintah itu punya andil dalam kesehatan mental warga negaranya nggak sih Bu? Terus kalau di Indonesia sendiri tuh sudah baikkah atau gimana? Sudah bagus ya, tentu aja ada andilnya. Sudah bagus, jadi banyak sekali iklan-iklan layanan masyarakat itu juga sudah bagus kok. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bahkan di lagu kebangsaan kita sudah ada, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu berarti membangun badan juga jiwa. Jadi Indonesia sudah sadar sebetulnya. Banyak juga perkumpulan-perkumpulan, misalnya himpunan psikologi. Misalnya yang saya tahu ya, contoh yang saya alami itu ya himpunan psikologi. Itu banyak karyanya begitu. Dalam COVID ini kan mereka juga pasang kayak di media sosial, aku siap divaksin. Ya kan gitu kan. Nah itu sudah banyak iklan-iklan layanan masyarakat. Kemudian stop bunuh diri, hari kesehatan mental, itu biasanya dunia, bahkan Indonesia juga stop tentang bunuh diri, stop melukai diri sendiri. Kalau Anda depresi, silahkan hubungi sekian-sekian nomornya. Ada, itu udah bagus kok. Udah bagus ya. Bahkan bencana alam, COVID dan sebagainya, banyak yang petugas-petugas kesehatan mental turun langsung. Biasanya kedua ya. Jadi ketika terjadi bencana, biasanya kan petugas yang mengurusi evakuasi dulu yang hadir. Baru 2-3 hari kemudian orang-orang dari kesehatan jiwa datang, memberikan training, memberikan apa itu, ice breaking buat anak-anak supaya tidak terlalu stres. Ya itu udah bagus kok.